Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5. Sekarang Ibu akan membahas tentang bab 1, yaitu menyayangi anak yatim. Nah, anak-anak, tadi pada bab 1 ini menyayangi anak yatim berkaitan dengan surat Al-Maun. Maka dari itu, kalian harus bisa membaca surat Al-Maun, kemudian menulis surat Al-Maun, mengartikan surat Al-Maun, dan mengetahui pokok surat Al-Maun, serta harus bisa menghafal surat Al-Maun. Anak-anak, sekarang kalian coba amati gambar berikut. Yang pertama ini ada gambar anak-anak yang sedang mempelajari Al-Quran, dan gambar yang kedua ada seorang anak yang memberikan bantuan kepada pengemis. Di antara dua gambar tersebut ini saling berkaitan antara surat Al-Maun dan menyayangi anak yatim. Anak-anak, sekarang kita membaca surat Al-Maun. Sudahkah kalian mengenal surat Al-Maun? Pada pelajaran ini kita akan mempelajari surat Al-Maun. Surat Al-Maun artinya barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7 dan surat ini berada pada urutan yang ke-107 dan termasuk ke dalam surat Makkiyah. Setelah kalian membaca surat Al-Maun secara bersama-sama, kalian juga harus mengenal hukum bacaan mim sukun dalam surat Al-Maun. Tahukah kalian hukum mim sukun? Jika kalian sudah pernah belajar tentang hukum mim sukun, ceritakan dan sampaikan pengetahuan kalian kepada teman-teman. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ikhfa safawi yang artinya samar. Yang kedua, idgham mutamatsilain, artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya. Yang ketiga, ada izhar safawi, apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Setelah kalian membaca surat Al-Maun, kalian juga harus bisa menulis surat Al-Maun. Karena berlatih menulis dapat melatih kesabaran dan memperkuat daya ingat. Dalam menulis huruf-huruf Al-Quran sebaiknya diperhatikan letak huruf perubahan bentuk. Bagaimana cara menulisnya? Kalian harus memperhatikannya. Pertama, menulis dengan ejaan yang benar. Perhatikan penggunaan harokat, menulis dengan rapi dan teratur, gunakan alat tulis yang sesuai, dan menulis dengan menghormati Al-Quran. Nah, setelah menulis Al-Quran, kalian harus mengartikan surat Al-Maun. Di sini adalah Al-Maun, barang-barang yang berguna, surat yang ke-107 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Di sini terjemahan surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Selanjutnya yaitu pesan
pokok yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Pesan yang pertama, pentingnya menghormati anak yatim, kewajiban membantu orang miskin, bahaya menjadi orang yang lalai dalam ibadah, melakukan ibadah dan amal soleh dengan ikhlas bukan karena ria, pentingnya memberi bantuan kecil yang berguna, celah bagi orang yang tidak memperhatikan kewajiban sosial. Jadi, surat Al-Ma'un mengajarkan pentingnya peduli terhadap anak yatim, membantu orang miskin, menjaga ibadah yang ikhlas, dan tidak menunda atau mengabaikan kewajiban sosial kita. Semua ini adalah bagian dari ajaran agama yang mengedepankan kebaikan sosial dan ibadah yang tulus. Nah, setelah kalian mengetahui tentang bagaimana membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, nah sekarang kalian harus bisa menghafal surat Al-Ma'un. Bacalah surat Al-Ma'un secara berulang-ulang. Mulailah dari ayat yang pertama sampai akhir. Bacalah berkali-kali sehingga benar-benar hafal. Sebelum menghafal ayat berikutnya, pastikan dulu hafal ayat sebelumnya dengan cara mengulang dan memberi tanda checklist pada ayat yang telah hafal. Demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.